Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu PDIP ogah berkoalisi dengan parpol doyan impor. Willy Aditya katanya gotong royong. Dan ini terkait dengan statement PDIP yang enggan berkoalisi dengan partai politik yang doyan impor pangan. Ya, itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini sesuai yang dilansir oleh @mol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka PDI Perjuangan enggan berkoalisi dengan partai politik yang doyan impor pangan. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pernyataan itu dianggap menyindir Partai Nasdem lantaran dinilai menguasai perdagangan Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya melontarkan sindiran halus kepada PDI Perjuangan yang sebelumnya telah berkomitmen untuk bergotong royong bersama koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Katanya kita gotong royong. Kalau gotong royong terus mendebar narasi permusuhan, siapa yang menggigit cabai dia yang kepedesan. Nanti jangan-jangan nggak ada yang mau berkawan sama dia. Nggak boleh kita hidup ini arogan-arogan. Tegas Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI ini mengingatkan elit banteng tersebut tentang jiwa Soekarnoisme yang hidup dalam bergotong royong, bukan malah menebar narasi negatif. Dengan gotong royong kurang dan lebih kita bersama-sama gitu dong, baru itu Soekarnois. Kalau nggak itu ya gimana kita permusuhan terus, tutupnya. Ya sobat sekalian, itu ya terkait dengan sindiran dari Sekjen PDIP yaitu Hasto yang enggan untuk berkoalisi dengan partai yang doyan impor ya. Yang permasalahannya apakah saat ini yang dilakukan oleh PDIP sudah bisa memberikan solusi terhadap permasalahan rakyat, misalnya tentang yang terakhir ya, tentang kenaikan langkanya minyak goreng ya. Kemudian apakah yang dilakukan itu bisa menyelesaikan persoalan, karena kita ketahui ya, harus disadari yang jadi the ruling party adalah PDIP, partainya Presiden Jokowi, yang harusnya terus-menerus disampaikan sebagai petugas partai harusnya bisa memberikan tekanan untuk memberikan kebijakan yang sesuai untuk yang bisa mengakomodasi kepentingan rakyat. Misalnya ketika kenaikan harga BBM harus ada dorongan untuk membatalkan, karena pengamat ya yang menilai bahwasanya ada solusi yang bisa diambil ya dengan tidak harus menaikkan harga BBM, karena PDIP ya the ruling party ya, bukan ormas, bukan apa-apa, tetapi yang berkuasa, yang bisa ya menentukan garis ataupun pun juga partainya Presiden Jokowi yang harusnya bisa lebih condong atau mempersepsikan sebagai partai wong cilik yang harus lebih sensitif terhadap penderitaan rakyat. Tapi yang terjadi adalah setiap kebijakan PDIP, termasuk juga kepanjangan tangan dari PDIP yaitu Presiden Jokowi yang harusnya bisa mencerminkan ya wong cilik, karena pencitraan awal-awalnya adalah sering belusukan dan anehnya memang kebiasaan masyarakat kita itu mudah sangat terenyuh ketika melihat adanya pencitraan ya yang mencitrakan masyarakat pada umumnya ya. Ya, tapi ternyata ketika menjabat ya, berkuasa ya, banyak sekali kepentingan rakyat itu malah jauh panggang dari DPR untuk diakomodasi. Kepentingan kenaikan harga BBM termasuk juga harga minyak goreng yang langka dan mahal ya, hingga saat ini juga belum bisa turun mayoritas yang harusnya ya. Kemudian untuk kebijakan impor ya, karena kebijakan impor itu juga yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur itu semua ya, untuk melarang impor itu semua adalah Presiden Jokowi ya, termasuk juga kepanjangan tangan dari PDIP yang harusnya mempersepsikan partai wong cilik yang harus lebih mendukung kepentingan orang kecil ya daripada kepentingan para pemilik modal. Nah, alhasil ya kita ketahui banyak sekali juga impor yang terjadi yang harusnya bisa direm, di stop oleh Presiden Jokowi ya, impor beras, impor garam ya, kedelai dan lain sebagainya yang harusnya bisa dikurangi
dan lebih cenderung untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pemilik modal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.